Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Puspitasari, NIM 1705520127 dari Universitas Tibubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit mata kuliah audit investigatif, tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan, yang diampu oleh dosen saya, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CE, CPA. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Yang kedua, teori kecurangan atau yang biasa disebut dengan Diamond Theory. Yang ketiga, komponen pengendalian internal. Yang keempat, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang kelima, kompetensi internal auditor. Materi pertama yaitu fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Kasus kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Kecurangan akuntansi atau fraud yang terjadi untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Kecurangan akuntansi merupakan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Di Indonesia, kasus kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi secara berulang-ulang yang ditandai dengan adanya tindakan dan kebijakan menghilangkan atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya untuk tujuan manipulasi. Banyak kasus kecurangan dalam akuntansi yang akhirnya terungkap di Indonesia, seperti kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, keterlibatan 10 kantor akuntan publik atau KAP dalam pelaksanaan audit 37 bank. Sebelumnya terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997, diajukan manajemen badan usaha milik negara atau BUMN dan swasta ke pengadilan, serta korupsi di Komisi Penyelenggara Pemilu. Yang kedua, mengenai teori kecurangan. Materi yang kedua yaitu teori kecurangan atau yang sering disebut dengan Diamond Theory. Frank Diamond merupakan suatu pandangan baru mengenai fenomena fraud yang dikemukakan oleh Wolf dan Hermanson 2004. Wolf dan Hermanson menyatakan penyempurnaan dari fraud triangle model yang dikemukakan oleh Cressy. Teori fraud Diamond adalah teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen, yaitu yang pertama insentif atau dorongan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga rationalization atau pembenaran, dan yang keempat capability atau kapabilitas. Teori kecurangan atau yang disebut dengan Diamond Theory yaitu yang pertama insentif atau pressure, dorongan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga rationalization atau pembenaran, yang keempat capability atau kapabilitas. Yang pertama, insentif atau pressure, dorongan. Insentif atau pressure merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan seperti keserakahan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan.
Opportunity adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang atau fraudster atau orang-orang yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Yang ketiga yaitu rationalization atau pembenaran. Rationalization adalah kondisi di mana fraudster atau pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan dan yang dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat. Yang keempat yaitu capability atau kapabilitas. Capability merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Yang ketiga, saya akan membahas materi mengenai komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal ini ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, penilaian resiko atau risk assessment. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau kontrol aktivitas. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian memberikan nada pada suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya, memberikan disiplin dan struktur. Faktor lingkungan pengendalian termasuk yang pertama ada integritas, nilai etika, dan kemampuan orang-orang dalam entitas. Yang kedua, ada filosofi, manajemen, dan gaya operasi. Yang ketiga, cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orangnya. Yang keempat, kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Yang kelima, perhatian dan arahan yang diberikan Dewan Direksi. Masih seputar lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memiliki 7 komponen, yaitu yang pertama integritas dan nilai-nilai etik, yang kedua komitmen pada kompetensi, yang ketiga falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian, yang keempat struktur organisasi, yang kelima dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif, yang keenam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, yang ketujuh kebijakan dan prosedur kepegawaian. Integritas dan nilai-nilai etik. Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika di antara semua personal dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lainnya harus yang pertama menetapkan suasana melalui contoh mendemonstrasikan integritas dan standar yang tinggi dari pelaku etis. Contohnya, direktur selalu memberi teladan dengan datang tepat pada waktunya, berpakaian rapi, well-trained and well-graduated. Yang kedua, mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun melalui pernyataan kebijakan tertulis dan kode etik. Berperilaku bahwa hal yang sama diharapkan dari mereka, bahwa setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui atau yang mungkin akan terjadi kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi dan bahwa pelanggaran akan dikenakan denda. Yang ketiga, memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral yang kurang baik yang telah mengakibatkan mereka tidak memperdulikan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, mengurangi atau menghilangkan insentif dan
dapat mengarahkan individu memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan melalui mereka secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Yang ketiga, falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian. Banyak karakteristik yang mungkin ditampilkan dalam bagian dari falsafah manajemen dan gaya pengoperasian. Karakteristik termasuk dalam manajemen yaitu yang pertama, pendekatan dalam mengambil atau memantau risiko bisnis. Yang kedua, mengandalkan pertemuan informasi dengan manajer kunci lawan sebuah sistem formal dari kebijakan tertulis, indikator-indikator kinerja, dan laporan-laporan pengecualian. Yang ketiga, sikap-sikap dan tindakan-tindakan dalam laporan keuangan. Yang keempat, pemilihan yang konservatif atau agresif dari prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia. Kelima, kesadaran dan konservatif dalam pengembangan perkiraan-perkiraan akuntansi. Yang keenam, pengembangan dan pengertian terhadap resiko-resiko yang diasosiasikan dengan teknologi informasi. Yang ketujuh, sikap-sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi-fungsi akuntansi dan personal. Yang keempat, ada struktur organisasi. Struktur organisasi menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas dari suatu perusahaan. Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas. Keempat, struktur organisasi, yaitu struktur organisasi menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas dari suatu perusahaan. Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas. Pengembangan struktur organisasi untuk suatu organisasi menyangkut perumusan kewenangan dan tanggung jawab serta alur pelaporan yang dituangkan dalam bentuk bagian organisasi. Pemahaman hubungan tersebut diperlukan untuk menilai lingkungan pengendalian organisasi dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian. Yang kelima, ada Dewan Komisaris atau Direksi dan Komite Audit yang efektif. Dewan Komisaris dan Komite Audit secara signifikan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian suatu entitas. Panitia audit merupakan subpanitia dari Dewan Direksi yang biasanya terdiri dari direktur-direktur yang bukan merupakan bagian dari tim manajemen. Dewan Komisaris dan panitia audit adalah orang-orang yang dipercaya dan secara aktif mengawasi akuntansi entitas, kebijakan, dan prosedur pelaporan. Dewan Komite Audit terdiri dari direktur-direktur luar yang dapat memberi sumbangan penting untuk perusahaan dalam tujuan pelaporan. Dewan Komite Audit terdiri dari direktur-direktur luar yang dapat memberi sumbangan yang penting untuk perusahaan dalam tujuan pelaporan keuangan dengan mengurangi kesalahan pelaporan keuangan dan meningkatkan independensi auditor eksternal. Yang keenam, ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab.
Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab merupakan perpanjangan dari pengembangan suatu struktur organisasi. Wewenang dan tanggung jawab mencakup penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas dibebankan, dan harus saling mempengaruhi satu sama lain dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan entitas, dan setiap individu bertanggung jawab atas hal apa. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh ada kebijakan dan prosedur kepegawaian. Agar pengendalian internal efektif, adalah penting bahwa kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang diterapkan akan menjamin bahwa personal entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Efektif tidaknya pengendalian internal tergantung pada kebijakan dan praktek tentang sumber daya manusia yang dianut. Hal ini akan menentukan apakah setiap karyawan memiliki integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Risk assessment. Penilaian risiko adalah identitas, analisis, dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Sedangkan analisis risiko meliputi mengestimasi risiko, menilai kemungkinan terjadinya residivis. Komponen pengendalian internal yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau counter activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat organisasionalnya atau fungsional dalam sebuah entitas. Aktivitas pengendalian memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai, yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat, pengendalian atas aktiva dan catatan, yang kelima, pengecekan independen dan pelaksanaan. Pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas melibatkan suatu pemastian bahwa individu memungkinkan bagi seorang individu untuk melakukan kecurangan dan kemudian menutupinya dalam melaksanakan tugas normalnya. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Setiap transaksi harus disahkan dengan benar jika kendali diharapkan untuk memuaskan. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menetapkan kebijakan untuk diikuti oleh organisasi. Otorisasi khusus berlaku bagi transaksi individual. Manajemen sering enggan menetapkan suatu kebijakan umum tentang otorisasi untuk beberapa transaksi. Dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan adalah objek fisik di mana transaksi dimasukkan dan diringkaskan. Prinsip relevan untuk merancang dan dalam penggunaan dokumen dan catatan yang sesuai, yaitu dokumen dan catatan haruslah yang pertama bernomor urut, yang kedua
disiapkan pada waktu transaksi berlangsung atau segera sudah itu. Yang ketiga, dirancang dengan persiapan yang benar dan dapat digunakan untuk berbagai penggunaan ketika mungkin. Pengendalian atas aktiva dan catatan. Pengendalian fisik adalah aktivitas pengendalian yang fokus pada pembatasan jenis akses ke aktiva dan catatan, yaitu akses fisik langsung dan akses tidak langsung melalui persiapan dan pemrosesan dokumen. Pengecekan independen dan pelaksanaan. Yang pertama ada review kinerja, meliputi review dan analisis manajemen terhadap laporan yang diiktisarkan secara terinci dari saldo akun, seperti akun neraca saldo, laporan pengeluaran kas berdasarkan pelanggan, atau laporan aktivitas penjualan dan laba kotor oleh konsumen atau daerah, tenaga penjualan atau lini produk. Yang kedua ada kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran, ramalan, atau jumlah periode sebelumnya. Yang ketiga ada hubungan dari rangkaian data yang berbeda seperti data operasi, non-keuangan, dan data keuangan. Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah yang pertama, sah, yang kedua, telah diotorisasi, yang ketiga, telah dicatat, yang keempat, telah dinilai dengan wajar, yang kelima, telah dicatat dalam periode seharusnya, yang keenam, telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Komunikasi mencakup pencapaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyampaian pihak yang lebih tinggi dalam entitas, pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, dan juga daftar akun yang juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal. Komponen pengendalian internal yang kelima ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contoh, entitas auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi tidaknya sistem pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Evaluasi terpisah adalah penilaian periode atas semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh personel internal atau pihak luar seperti kantor akuntan publik. Materi yang keempat yaitu peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Internal auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan
yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan akuntansi perusahaan, serta pengendalian internal yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit. Untuk mencapai tujuan sebagai internal auditor, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang kedua, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang ketiga, menilai suatu mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas dan diberikan oleh manajemen. Yang keempat, menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dengan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama, kendala pelaporan keuangan, yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi, yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya resiko kecurangan dalam perusahaan dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, membangun struktur pengendalian internal yang baik agar keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi berjalan lancar dengan efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif untuk mencegah kecurangan. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang saling terkait satu sama lain. Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi. Langkah penting yang perlu dilakukan auditor untuk mengetahui ada tidaknya fraud dengan cara mendeteksi dapat digunakan beberapa teknik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada teknik mendeteksi melalui audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud atau critical point auditing. Yang kedua, ada teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial atau job sensitivity analysis. Teknik mendeteksi critical point auditing dengan hal berikut. Yang pertama, ada analisis tren, yaitu pola kecenderungan atau konjungtur yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kedua, ada pengujian khusus, yaitu pengujian terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan. Teknik mendeteksi job sensitivity analysis dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terhadap kecenderungan atau metode pendekatan. Yang kedua, ada identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer. Yang ketiga, ada identifikasi gejala atau simptom yang terjadi seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup mewah,
rasa tidak puas, egois, pengabaian instruksi, dan ingin dianggap penting atau karakter pribadi. Yang keempat, ada pengujian rinci. Apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi. Materi yang kelima ada kompetensi internal auditor. Kompetensi internal auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional. Kompetensi internal auditor itu ada 6. Yang pertama, ada keterampilan komunikasi. Yang kedua, ada keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal. Yang keempat, ada mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Yang kelima, ada pengetahuan dalam audit. Yang keenam, ada pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan. Dari materi ini ada kesimpulan, yaitu dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan senantiasa menghadapi berbagai risiko yang dinamakan risiko bisnis atau business risk. Termasuk diantaranya adalah risiko terjadinya kecurangan atau fraud yang tergolong dalam risiko integritas atau integrity risk. Setelah memahami jenis-jenis kecurangan, internal auditor perlu memahami secara tepat struktur pengendalian internal yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Jika struktur internal kontrol sudah ditetapkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksaan kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian internal agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.